Assalamualaikum Bu Anggreni. Waalaikumsalam Ibu Rahmini. Bagaimana kabarnya ini Bu Anggreni? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya Bu? Sama Bu, alhamdulillah. Iya, bagaimana kegiatan di sekolah ini Bu? Alhamdulillah beberapa program sudah berjalan Bu. Iya, jadi kira-kira nanti dari bagian apa yang ingin Ibu saya amati dari kegiatan coachingnya sebentar? Mungkin sebentar Ibu bisa mengamati bagaimana penyelesaian masalah dan di akhir ada refleksi. Penyelesaian masalah dan refleksi ya? Iya. Terus dalam hal penyelesaian masalah dan refleksi ini kira-kira apa kompetensi yang ingin Ibu capai? Kompetensi yang ingin saya capai itu kompetensi dalam mengidentifikasi masalah dan mencari sebenarnya apa tujuan yang ingin dicapai. Jadi dari kompetensi masalah dan tujuan yang ingin dicapai ya Bu? Iya Bu. Iya. Terus menurut Ibu sendiri bagaimana kemampuan Ibu dalam mengidentifikasi masalah dan tujuan yang ingin dicapai ini? Ya, bagaimana kira-kira penilaian Ibu pada diri Ibu sendiri ya, dalam hal mengidentifikasi masalah dan menangkap apa tujuan yang ingin dicapai dari coaching ini? Kalau misalnya ingin mencapai tujuan, biasanya kan yang namanya itu akan mengalir dengan sendirinya, Bu. Tergantung dari kalimat apa yang akan disampaikan nanti dan apa respon dari coach tersebut. Kira-kira jika dalam coaching ini ada kira-kira tantangan yang akan Ibu hadapi atau bagaimana? Tantangan pastinya ada ya Bu ya. Di saat kita memberikan pertanyaan, takutnya si coach itu tidak mau menjawab atau tidak mengerti pertanyaan apa yang saya sampaikan. Seperti itu Bu. Saya kira untuk pra-coaching ini saya cukup sampai di sini dulu. Atau ada yang ingin Bu tanyakan lagi? Sementara tidak atau ada. Sampaikan. Oh iya, kalau begitu saya persilakan Ibu dengan Pak Ardi lakukan coaching. Ya, Pak Ardi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebentar Bu, saya tutup pintu sebentar ya. Ya. Bagaimana Ibu? Sehat? Iya, alhamdulillah. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah Ibu. Ya. Bapak, apa kabarnya? Masih di sekolah, Pak? Masih. Iya. Sepertinya ada galau di mukanya Bapak. Mungkin Bapak bisa ceritakan ada apa? Ibu ya, mukanya penuh kegalauan. Ya, namanya orang hidup Bu, selalu ada sesuatu yang jadi kendala. Iya. Kira-kira kendala Bapak sekarang itu apa, Pak? Ya, ini Bu, terkait dengan program IKM Bu. Karena kan sekolah saya kan bukan pelaksana sekolah penggerak, sehingga guru penggerak itu seolah-olah berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari teman-teman itu.
Ya, jadi kira-kira dari melihat kendala tersebut, apa yang Bapak mau lakukan? Nah, Apa yang Bapak akan lakukan? saya sih ingin yang pertama itu teman-teman secara ini ingin dapat dukungan lah dari rekan guru dan juga kepala sekolah terkait dengan pelaksanaan program ke IKM Mandiri atau juga tugas saya sebagai guru. Mungkin Ya, itu. mohon maaf sedikit, Pak Paulus mungkin bisa dimatikan mic-nya, tidak perlu dengar. Iya. Ya, jadi intinya yang Bapak lakukan adalah mengenai IKM di sekolah ya? Iya, pertama kan tanggung jawab saya sebagai guru kelas dengan pelaksanaan itu kan butuh dukungan dari lain, dari rekan-rekan lainnya. Kalau bisa sih satu sekolahan, ada program sekolah yang juga menjadi program, sehingga ketika melaksanakan di kelas itu juga merupakan program sekolah yang dilaksanakan, bukan hanya tanggung jawab saya di kelas untuk melaksanakan itu sih intinya, Bu. Mengapa bisa program itu tidak sesuai dengan yang dijalankan Bapak di kelas? Ya kan saya hanya sendirian, Bu, sebagai guru penggerak. Kenapa? Ya, kenapa Bapak tidak melakukan atau mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang Bapak lakukan di kelas? Sudah, Bu, dan kan kemarin terbuka persyaratannya mungkin karena mereka kemampuan seperti menganggap ini hanya program biasa sehingga belum banyak kepedulian. Nah, saja. Tapi setelah saya ngikut sih mereka mulai ada, tetapi malah ada yang respon positif dan maksudnya dia, oh bagus juga ya rupanya. Terus tapi ada juga respon negatif. Pas sama saja, paling juga itu lagi nanti juga berubah mungkin gitu. Langkah apa saja yang Bapak harusnya lakukan untuk memantik teman-teman atau menstimulus teman-teman melakukan program yang sama seperti Bapak? Sebenarnya sudah berusaha, bukan kan sebenarnya di kurikulum 2013 juga sudah memberikan kesempatan pada kita untuk berimprovisasi dengan pemanfaatan sumber daya di lingkungan. Tetapi memang dukungan, jadi suasana sekolah, lingkungan belajar itu belum full untuk mendukung. Mungkin mereka secara personal bagus, cuman untuk membantu belum ada niat untuk itu, sehingga kalau karena anak sekarang bilang iya itu derita lu lah gitu. Gitu loh. Bagaimana respon dari teman-teman sendiri melihat program yang Bapak lakukan? Respon mereka selain dari respon Bapak kepala sekolah ya? Ya, kalau secara prinsip mereka tertarik karena mereka kan ada perubahan-perubahan mendasar, anak sudah mulai aktif, suasana kelas mulai bagus, sudah aktif lah pembelajaran di kelas. Cuman ketika mereka untuk melaksanakan itu masih enggan. Dari program yang Bapak lakukan atau dari caranya Bapak melakukan program ke teman-teman Bapak, kira-kira apa kelebihan dari program yang Bapak tawarkan tersebut? Sudah saya coba, saya sudah mulai. Ya, bisa mengajak teman-teman bergabung sama Bapak. Sudah saya usahakan, bahkan beberapa ketika diskusi kecil, ketika istirahat, gitu kan, lalu terhadap kendala-kendala bagaimana menghadapi biar kelas hidup, membuat suasana, bagaimana memimpin kelas, segala macam. Dan sudah beberapa guru sudah mulai tertarik untuk itu, untuk melaksanakan program, melaksanakan seperti apa yang saya laksanakan. Cuman itu tadi itu masih bersifat apa yang saya katakan tadi sama Ibu, masih bersifat personal orang-orang gurunya saja, tapi belum mencakup kebijakan sekolah gitu loh. Kan saya ingin semua sehingga nanti proses belajar di sekolah itu rame, maju, semua anaknya senang, tapi ya ternyata memang belum merupakan kebijakan umum gitu. Itu kan tadi yang Bapak paparkan bahwa itu adalah kelebihan yang Bapak lakukan, itu salah satunya dengan melakukan diskusi bersama teman. Kira-kira dari program yang Bapak tawarkan itu apa kekurangan yang bisa Bapak tangkap dari tawaran program yang Bapak berikan kepada teman-teman dan
satuan pendidikannya Bapak? Sepertinya nggak ada sih, Bu. Itu kan tahu pekerjaan yang bagus. Ya bagus lah namanya bagaimana peserta didik bisa aktif, bisa senang belajar, kehadiran peserta didik juga mendekati 100%, tidak ada kendala kecuali lagi sakit. Tetapi secara suka cuma itu tadi, kalau menurut saya sih Bu, apa yang sudah saya contohkan itu sudah bagus sekali kepada teman-teman yang lain, tapi mungkin responnya yang belum semuanya menyetujui gitu. Iya. Nah, saya sekarang berusaha untuk memberikan mendekati kepala sekolah agar sekolah menjadi pelaksana program sekolah penggerak, sehingga apa yang saya lontarkan itu juga merupakan sesuatu yang sama dengan teman-teman yang lain, tidak terdiri sendiri. Gitu, Ibu. Ya, ada kan yang namanya rencana ya Pak ya, rencana tindak lanjut. Kira-kira rencana tindak lanjut yang Bapak akan lakukan sehubungan dengan program yang Bapak tawarkan itu, apa langkah berikutnya? Kan selama ini belum direspon ya Pak ya? Ya. Nah, kita kan mencoba dengan langkah yang ada namanya plan A dan plan B. Kira-kira apa rencana lanjutan yang Bapak akan lakukan? Ya, ini pertama saya akan mendekati memberikan gambaran kepada kepala sekolah, apa sih keuntungannya jika sekolah kita jadi sekolah penggerak, tidak semua dibayar. Pertama mungkin memberi iming-iming bahwa ada boskin ya Bu, boskinerja, sehingga itu semakin baik kan. Atau mungkin juga dengan memberikan sebuah agar sekolah kita bisa meningkat pelayanan kepada peserta didik, kepada murid-murid itu bagus gitu. Nah, itu saja sih yang baru bisa saya laksanakan, baru akan saya usahakan. Tapi kalau ke teman-teman saya sudah membuat ngobrol-ngobrol bincang-bincang secara personal ya, nggak sampai besar gitu, nggak di depan kelas, tetapi dari hati ke hati lah istilahnya, lebih pendekatan. Dan mereka menyambut baik karena kan tidak banyak berubah, yang kita rubah adalah gaya mengajar kita, gitu. Itu mungkin. Iya, berarti kan kalau seperti itu tinggal disimpulkan saja apa ya yang sebaiknya saya lakukan. Seperti itu ya Pak ya. Kira-kira kalau Bapak merefleksi diri sendiri, kira-kira apa yang harusnya Bapak lakukan, apa yang harus Bapak tinggalkan dari yang Bapak sudah ungkapkan tadi? Apa ya? Mungkin itu tadi sudah saya ungkapkan kepada Ibu tadi. Saya mendekati kepala sekolah, pentingnya pelaksanaan sekolah penggerak, pelaksanaan kurikulum merdeka secara mandiri, ataupun kelebihan mendapatkan boskin, akhirnya lebih dapat kinerja, lalu memberikan suasana belajar yang baik. Jadi pertama saya mendekati kepada kepala sekolah dengan memberikan gambaran itu. Yang kedua mungkin mengajak beberapa teman yang sudah seide untuk membantu kepala sekolah untuk bersama-sama melaksanakan IKM itu, sehingga nanti sekolah bergerak itu, guru penggerak itu tidak hanya aktif di ruangannya sendiri, tetapi menjalar, mempengaruhi teman-teman yang sudah ada. Dan teman-teman yang sudah ada itu mungkin saya ajak untuk kembali membesarkan ringnya, luas cakupannya, untuk mempengaruhi atau mengajak teman-teman. Mungkin itu dua langkah itu akan saya jalankan. Luar biasa Pak ya langkahnya. Ya, semoga sukses ya Pak. Bagaimana perasaannya Bapak setelah mengungkapkan semuanya, setelah ada solusi yang Bapak dapatkan? Saya senang, terima kasih Bu sudah mau mengarahkan saya, sudah membantu saya dari hal-hal yang belum terpikirkan tadi. Saya pikir tadi sudah putus harapan ini Bu buat. Iya. Sudahlah, saya yang penting saya kerjakan saya sendiri, sudah saya, tapi mudah-mudahan mohon bantuannya selalu Bu, arahannya, bimbingannya untuk ke depan saya lebih mudah, lebih gampang untuk mengajak teman-teman yang lain. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu. Siap ya Pak Ardi ya, siap. Bu. Semoga masalah yang hubungan kerja antara guru, kepala sekolah, dan teman-teman sejawat itu bisa diselesaikan. Dengan langkah yang Bapak ambil itu luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ardi. Terima kasih banyak Bu. Saya mohon maaf nanti kalau ganggu-ganggu Ibu di telepon ini. Iya Pak, terima kasih juga Pak. Terima kasih Bu. Ya. Selesai Bu Rahman? Belum.
rekamannya belum selesai nanti Bu. Nah, sekarang Ibu sama Bu Anggreni sama Bu Rahmi ini. Iya. Bagaimana Bu Anggreni setelah melakukan coaching? Ya, alhamdulillah Ibu. Bagaimana penilaiannya terhadap dirinya, Bu? Kalau saya menilai mungkin sama seperti Pak Paulus, saya dapat nilai 8, Bu. Bagaimana, apakah kompetensi yang Ibu harapkan sudah bisa Ibu dapatkan atau bagaimana, Ibu? Ya, kenapa Ibu? Ya, jadi bagaimana kan Ibu mengharapkan tadi kompetensi masalah dan tujuan yang itu Ibu harapkan Penyelesaian dari masalah dan refleksi ya Bu ya. coaching ini. Nah, kalau saya mengamati sih kayaknya sepertinya Ibu berhasil membuat Pak Ardi memahami bahwa untuk bisa melakukan hubungan kerjasama dengan guru dan kepala sekolahnya, dia bisa menemukan sendiri solusinya. Apakah seperti itu, Bu, atau bagaimana menurut Ibu? Ya Ibu, seperti itu Ibu, karena tujuan saya yaitu penyelesaian masalah oleh Pak Ardi sendiri dan refleksi itu diungkapkan oleh Pak Ardi sendiri, dan itu sepertinya tercapai Ibu. Pak Ardi menyelesaikan sendiri, melakukan rencana aksi, kemudian melakukan refleksi dari hasil yang dia lakukan, rencana aksinya. Iya, Bu. Saya juga mendengarnya sepertinya Ibu sudah berhasil menggali potensinya Pak Ardi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, tadi pada saat Ibu mengcoaching itu, apakah ada tantangan atau kendala yang Ibu hadapi dengan coachingnya? Kalau tantangan dan kendala itu tidak terlalu berat, saya pikir Ibu, karena di sini Pak Ardinya membuka diri, terbuka untuk mengungkapkan sebenarnya apa kendalanya. Dan akhirnya Pak Ardi bisa merespon dengan melakukan beberapa penyelesaian dengan sendirinya. Oh iya, Bu. Dari diskusi kita ini, apakah Ibu ingin misalnya mencapai nilai tadi yang antara sampai 8, apakah Ibu ingin mencapai nilai yang lebih tinggi dari itu, dari penampilannya Ibu tadi pada saat mengcoach? Ya, sebenarnya kalau penilaian diri cukup sampai di 8, tapi tergantung lagi penilaian dari orang yang mengamati kami atau orang yang mengamati saya, berapa yang ingin diberikan. Siapa tahu 11 Bu, dari 1 sampai 10. Iya, dari itu tadi misalnya Ibu untuk mencapai nilai maksimal itu apa kira-kira yang apakah Ibu merasa masih perlu mengembangkan diri supaya bisa mencapai nilai tersebut? Iya. Yang namanya manusia biasa kita ingin mencapai nilai terbaik ya Bu. Tapi satu lagi, nilai itu bisa didapatkan dari hasil penilaian orang lain. Kalaupun kita menilai nilai kita 10, tapi menurut orang lain itu 5, ya itu kita harus terima ya Ibu. Namanya tantangan. Iya Bu. Masih ada kira-kira kompetensi Ibu atau apalagi selain dari penilaian orang lain, apakah Ibu merasa bahwa saya harus melakukan ini lagi supaya bisa melakukan coaching ini dengan lebih maksimal atau bagaimana, Bu? Ya, mungkin saya akan membuat alur, mulai dari alur pelaksanaan, perencanaan, dan langkah-langkah kegiatan yang akan saya lakukan. Di akhir itu ada refleksi. Mungkin seperti itu Bu yang akan saya lakukan nanti. Iya Bu. Ya, kira-kira masih adakah yang ingin Ibu sampaikan dari pertemuan kita ini? Cukup mungkin Ibu. Iya,
saya melihat juga penampilan Ibu tadi sudah cukup bagus, sudah mampu menggali potensi dari Pak Ardi untuk menyelesaikan sendiri masalahnya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, saya kira untuk bincang-bincang kita ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.